Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara prediksi paten sukses Utul UGM tahun ini. Sempat kemarin kita buka di video pertama, teman-teman, kita sudah mentuntaskan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini adalah video kedua mengenai prediksi paten Utul UGM di tahun ini, teman-teman. Kita akan masuk ke soal nomor yang ke-6. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Di soal nomor ke-6 ini bisa dilihat sama kalian, katanya karakteristik yang dimiliki oleh reptil yang memungkinkan terjadinya transisi habitat dari akuatik ke terestrial, dari perairan ke daratan, katanya. Adalah karakteristiknya apa? Oke, baik, berarti sifatnya ya. Nah, berbicara karakteristik, teman-teman, khusus yang dimiliki oleh anggota dari reptil ini, teman-teman, yang memungkinkan anggotanya dia melakukan transisi habitat antara akuatik ke terestrial adalah di mana kulitnya bersisi keras. Nah, ini adalah fase transisinya, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Nah, berbeda dengan hewan yang lain, misalkan pada amfibia, teman-teman, ini adalah hewan yang benar-benar dia peralihan air gitu ya, dari air ke daratan atau ke darat. Dia dengan ciri bisa diperhatikan kulitnya kan tipis. Kalau di amfibi itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk bernapas. Sedangkan reptil dia hewan darat gitu ya, yang beradaptasi di lingkungan kering. Nah, jadi adaptasinya apa ketika dia masuk ke terestrial? Dia memiliki kulit yang bersisik keras begitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan, baik amfibia, baik reptil, dia termasuk ke dalam vertebrata, di mana reptil dan reptil dengan amfibia itu dia termasuk ke dalam hewan yang digolongkan sebagai poikiloterm, atau di mana tubuhnya memiliki suhu tubuh yang benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan, atau bahasa awamnya teman-teman sering mendengar dengan kata berdarah dingin, begitu ya, atau poikiloterm. Jadi lingkungan mempengaruhi suhu tubuh mereka. Lingkungan panas, maka suhu tubuhnya juga ikut panas. Lingkungan dingin, maka suhu tubuhnya juga dia ikut dingin. Itu dia reptil dan amfibi, gitu ya. Nah, selain itu, khusus pada reptil, dia memiliki sisik, teman-teman, yang menutupi tubuhnya. Nah, jadi ada sisik keras yang menutupi tubuhnya. Terus reptil itu dia termasuk organisme tetrapoda, gitu ya. Jadi hewan yang memiliki 4 kaki. Ada kecuali, siapa kecualinya? Kecuali ular, gitu ya, seperti itu. Terus ciri dari reptil yang lainnya, dia menghasilkan keturunannya dengan cara opipar. Jadi ada yang bertelur, gitu ya, misalkan penyu. Ada juga yang bertelur dan melahirkan secara langsung, yaitu opopipipar, misalkan pada kadal, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ciri lain dari reptil, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya, tubuh pada reptil, anggotanya itu bisa kita temukan daerah kepala, daerah leher, daerah badan, dan daerah ekor, gitu ya. Dimana jantung pada reptil dia sudah memiliki 4 ruang. Namun pada buaya itu ada bagian pada ventrikelnya yang memang belum sempurna, yang ada lubangnya sedikit gitu ya, kecil, yang disebut sebagai foramen panizae, begitu ya. Oke, jadi karakteristik yang dimiliki reptil sebagai fase transisi habitat dari akuatik ke terestrial adalah di mana kulitnya dia bersisik keras. Itu dia ya. Nomor 6, teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 7. Nah, ini ini nomor 7 ya. Berarti tadi nomor 6 sudah kita bahas belum? Coba, ini takut kayak ini nomor 6 sudah. Oke, nomor 7 kita lihat. Oh, nomor 7 ini sama, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke nomor 8. Atau kita lanjutkan dulu di sini pakai ini. Ini dia. Ini nomor 7 nah, teman-teman. Oke, kita lihat. Penyebab kanker katanya tidak dapat diketahui secara pasti. Oke.
Karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor yang disebut sebagai pencetus. Betul atau salah? Oke, kita bahas nanti ya. Sebabnya, resiko terjadinya kanker katanya dapat dipicu oleh faktor genetik, oleh faktor lingkungan, dan gangguan keseimbangan hormonal dan radikal bebas. Betul atau salah? Kita akan membahas tuntasnya. Baik, konsep yang pertama, teman-teman perlu diketahui bahwa faktor genetik, dia menyumbangkan faktor terbesar gitu ya. Jadi faktor genetik ini dia menyebabkan beberapa keluarga memiliki resiko lebih tinggi. Jadi faktor utama gitu ya pada penderita penyakit kanker. Artinya benar-benar diturunkan pada induk ke anaknya gitu ya. Dibandingkan memang dengan keluarga yang lainnya. Oke. Nah, yang kedua, sedangkan ada faktor lingkungan, gitu ya. Faktor lingkungan juga bisa menyebabkan, misalkan apa faktor lingkungan? Misalkan merokok, gitu ya. Itu dia meningkatkan resiko terjadinya kanker, misalkan pada apa? Pada paru-paru, misalkan pada daerah mulut, pada daerah laring atau pita suara, juga pada kandung kemih, gitu ya. Itu faktor lingkungan, contohnya adalah merokok. Terus faktor gangguan keseimbangan hormonal, misalkan hormon estrogen, teman-teman, dia kan berfungsi merangsang pertumbuhan sel tuh, gitu ya. Yang cenderung dia mendorong terjadinya sel-sel abnormalitas yang kita namakan sebagai sel kanker. Jadi ketika estrogennya memang tidak normal, dia membentuk sel-sel abnormalitas, gitu ya. Yang mengakibatkan sel abnormalitas ini dia nantinya mampu berdiferensiasi atau berubah menjadi sel-sel yang merusak tubuh kita sendiri yang kita kenal dengan nama sel kanker gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus kalau radikal bebas bagaimana? Nah, kalau radikal bebas dia merupakan pemicu, misalkan suatu atom gitu ya, atau gugus atom misalkan. Dalam suatu molekul teman-teman dia kan mempunyai suatu elektron bebas gitu ya, di mana elektron bebasnya itu dia tidak berpasangan. Secara konsep kan seperti itu di lingkaran luarnya. Nah, sumber-sumber radikal bebas inilah misalkan terbentuk gitu ya. Radikal bebas ini dia terbentuk sebagai produk sampingan dari proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, misalkan gitu ya. Nah, radikal bebas ini teman-teman akan masuk ke dalam tubuh kita dan membentuk racun-racun kimiawi, misalkan dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, bahkan dari udara yang memang tercemar, termasuk sinar ultraviolet dari matahari gitu ya. Radikal bebas ini nanti akan masuk ke dalam tubuh kita dan berikatan dengan tubuh kita yang menyebabkan abnormalitasnya suatu sel. Itu ya yang mengakibatkan kanker terbentuk. Jadi itu dia faktor-faktor pemicu atau resiko-resiko pemicu di mana kanker akan tumbuh pada tubuh seseorang. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah dua-duanya betul dan saling berhubungan. Artinya penyebab kanker memang tidak dapat diketahui secara pasti karena semua gabungan dari sekumpulan faktor pencetus. Faktor pencetusnya ini semuanya gitu ya. Sebab resiko terjadinya kanker dapat dipicu oleh bisa faktor ini, faktor lingkungan, tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi dua-duanya nyambung. Oke, sip. Itu nomor 7. Kita masuk ke nomor 8. Oke, nah ini dia nomor 8, teman-teman. Kita akan lihat. Fosfolipid katanya merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran plasma. Betul atau salah? Sebab fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Oke, ini berarti membran sel ya, membran plasma bagian-bagiannya. Baik, oke, kita akan ungkap. Tentu teman-teman di dalam penyusun membran plasma itu memang banyak komponen utama. Salah satunya adalah fosfolipid. Gitu ya, dimana fosfat dengan lipid itu dia bergabung, jadi dinamakan fosfolipid. Gitu ya. Nah, fosfolipid ini teman-teman dia merupakan lipidnya itu merupakan jenis lemak gabungan, gitu ya. Jenis lemak gabungan tentunya tadi yang sudah saya sebutkan di antara fosfat dan lipid. Seperti itu. Nah, fosfolipid ini tunggalnya itu ada daerah kepala, gitu ya. Daerah kepala pada fosfolipid itu penyusunnya adalah fosfat.
Sedangkan daerah ekornya itu dia penyusunnya lipid atau lemak. Nah, di daerah kepala dikarenakan disusun oleh fosfat, teman-teman, dia memiliki sifat hidrofilik, artinya suka terhadap air. Sedangkan bagian ekornya yang disusun oleh lipid, teman-teman, dia memiliki sifat hidrofobik atau dia benar-benar tidak suka terhadap air, gitu ya. Nah, itu dia fosfolipid sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar membran sel bisa dilihat sama teman-teman, ini adalah lapisan dari membran sel, ada lapisan luar ekstraseluler, ada lapisan dalam intraseluler. Di mana membran sel itu dia salah satunya itu dia dibentuk oleh fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapisan fosfolipid. Ini fosfolipid daerah atas, ini lapisan fosfolipid daerah bawah. Kalau kita ambil satu bulatan ini dengan ekornya, maka bentuknya seperti ini, teman-teman. Di mana di daerah kepalanya dia bersifat hidrofilik, di mana penyusunnya adalah fosfat dan gliserol. Sedangkan daerah bawahnya itu daerah ekor, dia disebut sebagai hidrofobik, di mana dia tidak suka air, penyusunnya adalah asam lemak, gitu ya. Nah, daerah bawahnya. Jadi adanya fosfolipid di antara daerah atas dan daerah bawah itu membentuk fosfolipid bilayer. Seperti itu ya. Nah, selain fosfolipid, teman-teman, pada membran sel juga bisa kita temukan protein. Ada protein integral, ada protein periferal, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini kita lanjutkan, kita hapus dulu ininya. Oke. Nah, jadi jawabannya teman-teman betul-betul nyambung. Kita baca lagi. Fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai dengan komponen utama membran sel. Betul, sebab fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik, gitu ya. Ini sangat sesuai, dia suka air, dan bagian ekornya hidrofobik, dia tidak suka air. Jadi artinya membran sel dengan adanya fosfolipid dia punya sifat yang disebut sebagai selektif permeable. Nah, itu dia sangat sesuai, gitu ya, dengan komponen utama membran sel. Nah, itu dia soal nomor berapa tadi? 9 berarti ya. Jawabannya adalah A. Betul, nomor 9, saya lupa lagi. Oh, itu tadi nomor 8. Kita masuk ke nomor 9. Oke, baik. Pada nomor 9 ini teman-teman kita lihat katanya perubahan iklim akan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Betul atau salah? Sebab pada kedalaman yang berbeda suhu berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Oke, ini berarti pokok kajiannya ada di bab ekosistem kelas 10 ya. Oke, yang pertama teman-teman perlu diketahui bahwa adanya perubahan iklim ini, misalkan perubahan suhu, tekanan udara, ataupun angin, curah hujan, misalkan kelembaban juga bisa, mereka adalah faktor-faktor teman-teman sebagai akibat dari adanya pemanasan global. Jadi adanya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang tadi, gitu ya, bisa curah hujan, bisa angin, dan yang lainnya. Adanya pemanasan global ini teman-teman dia mempunyai pengaruh yang benar-benar sangat besar, gitu ya, terhadap perubahan iklim. Yang nantinya berdampak langsung terhadap apa? Terhadap kenaikan suhu permukaan air laut. Nah, itu dia pengaruhnya ya. Secara konsep seperti itu. Dan naiknya suhu, apa yang terjadi ketika suhu permukaan air laut naik, maka mengancam keberadaan ekosistem yang ada di sana. Contohnya apa? Misalkan terumbu karang, teman-teman. Gitu ya, yang nantinya bisa memicu pemutihan karang. Jadi karang menjadi rusak di daerah tersebut. Nanti selain itu naiknya permukaan air laut, gitu ya. Es di kutub, apa yang terjadi kalau suhu permukaan air laut naik? Nantinya bisa mencair. Kalau mencair bahaya, gitu ya kan, daratan pun bisa tenggelam oleh air laut. Nah, ini dia faktor-faktor imbas dari adanya pemanasan global, gitu ya. Perubahan iklim dari pemanasan global. Itu bahaya, gitu ya. Nah, suhu air laut teman-teman, adapun ketika kita berbicara suhu air laut, dia merupakan faktor penting tentu khusus untuk kehidupan organisme-organisme yang ada di laut, gitu kan ya.
Nah, ketika suhu dia tinggi atau suhu tinggi berada di permukaan air laut, apa yang terjadi? Jadi semakin dalam suatu wilayah perairan, maka tekanannya menuju dasar itu kan akan semakin besar, gitu kan ya? Yang hal ini akan mengakibatkan suhu semakin turun, makin ke bawah itu. Begitu ya secara konsep. Jadi memang di permukaan paling tinggi suhunya, makin ke bawah dikarenakan tekanan ke bawah makin besar gitu ya. Jadi suhunya itu makin turun kalau di lautan itu. Makin dingin gitu ya di bawah itu. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut ini teman-teman terhadap suhu, perubahan suhu gitu ya pada permukaan air laut itu adalah letak ketinggian. Nah, jadi letak ketinggian dari permukaan laut itu dia faktor yang mempengaruhi perubahan suhu permukaan laut. Nah, selain itu, intensitas cahaya matahari juga yang diterima itu mempengaruhi, musim juga mempengaruhi, cuaca juga mempengaruhi, kedalaman air juga mempengaruhi, sirkulasi udara juga mempengaruhi, dan penutupan awan terhadap sinar matahari tentu itu juga mempengaruhi gitu ya. Suhu permukaan air laut dingin ataupun panas mempengaruhi. Oke. Jadi teman-teman, konsepnya dua-duanya betul namun tidak nyambung. Artinya perubahan iklim akan menyebabkan perubahan suhu struktur dan fungsi ekosistem laut. Betul gitu ya. Nah, itu pasti. Sebab pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem laut. Betul, di permukaan dengan di dasar itu berbeda. Betul ya? Betul-betul namun tidak nyambung. Oke. Itu nomor 9. Kita masuk ke soal nomor ke-10. Oke. Teknik hibridoma katanya teman-teman dapat digunakan untuk pembentukan spesies baru dan pemetaan kromosom. Betul atau salah? Ini adalah bioteknologi modern. Teman-teman ya, teknologi hibridoma sebetulnya berkenaan dengan pembentukan antibodi monoklonal. Gitu ya, nanti kita bahas. Sebab teknik hibridoma katanya merupakan gabungan dua sel, dari organisme yang berbeda spesies. Fusi selnya mah betul, gitu ya. Namun apakah dari berbeda spesies, dari organisme yang berbeda spesies? Kita akan bahas. Nah, ketika kita berbicara tentang teknik hibridoma, teman-teman, teknik hibridoma itu merupakan kajian dari bioteknologi modern, gitu kan ya. Ini bisa kita gunakan untuk pembentukan spesies baru, teman-teman, dan pemetaan kromosom itu bisa digunakan, gitu ya. Dimana teknik pada teknologi hibridoma ini dengan teknik fusi sel, gitu kan ya. Artinya penyatuan dua sel. Dia dapat dimanfaatkan untuk apa? Berbagai keperluan, misalkan pemetaan kromosom, menghasilkan antibodi monoklonal, dan pembentukan spesies yang baru yang tahan terhadap suatu kondisi tertentu. Itu dari teknologi hibridoma, gitu ya. Teknologi hibridoma ini teman-teman dia merupakan gabungan dari dua sel. Tadi disebutkan fusi sel, gitu ya. Fusi sel dari mana? Tentu dari organisme yang berbeda spesies untuk membentuk sel hibridoma. Sel yang tahan kalau di antibodi monoklonal, sel yang mampu menghasilkan suatu antibodi yang spesifik terhadap satu jenis penyakit. Nah, mereka merupakan dua gabungan dari mana? Dua gabungan dari sel yang berbeda, gitu ya. Nah, fusi sel ini atau teknologi hibridoma ini, teman-teman, dia merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel, gitu ya, dari jaringan spesies yang sama bisa, atau yang berbeda bisa tidak, bisa juga, bisa dari spesies yang sama, bisa dari spesies yang berbeda, bisa. Sehingga dihasilkan sel tunggal, gitu ya, yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang kita gabungkan, gitu ya. Tentu dua sel yang berbeda, meskipun dari spesies yang sama ataupun dari spesies yang berbeda, gitu ya, menghasilkan suatu sel hibridoma. Itu dia konsepnya. Jadi contoh misalkan teknik pembuatan sel yang yang dihasilkan dari fusi antara sel B, gitu ya, limfosit, sel yang mampu menghasilkan antibodi dengan sel-sel kanker. Nantinya membentuk sel hibridoma, di mana sel hibridoma itu mampu menghasilkan antibodi monoklonal yang spesifik akan membunuh sel-sel kanker. Begitu ya.
itu teknologi hibridoma. Jadi teman-teman, kalau dari pembuatannya secara sederhana begini. Jadi kita akan lihat gitu ya, mengisolasi jadi sel yang mampu menghasilkan imunitas misalkan pada pada tikus. Nah, dalam hal ini berarti limfosit B gitu ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nih selnya misalkan. Yang kedua, kita mesti mendapatkan sel yang mau kita sembuhkan, misalkan sel tumor. Nah, ini yang mau kita sembuhkan. Lalu kita fusikan, terjadi fusi sel di antara keduanya. Kalau berhasil, fusi selnya akan membentuk sel hibridoma. Sel hibridoma ini nanti dia akan melakukan proliferasi, teman-teman, perbanyakan diri, yang nantinya mereka akan menghasilkan suatu jenis antibodi yang disebut sebagai antibodi monoklonal, di mana antibodinya dia akan spesifik mengenali sel-sel tumor yang akan menghasilkan membunuh sel-sel tumor. Begitu ya, jadi nggak usah lagi kemoterapi untuk beberapa orang yang memiliki kelainan kanker gitu ya. Nah, cukup dengan teknologi hibridoma. Begitu teman-teman tekniknya. Oke ya. Nah, jadi berbicaranya konsep di soal teknik hibridoma dapat digunakan untuk pembentukan spesies baru dan pemetaan kromosom. Betul, sebab teknik hibridoma merupakan gabungan dua sel dari organisme yang berbeda spesies. Bisa itu juga ataupun dari spesies yang sama. Boleh ya, betul-betul tidak nyambung. Berarti apa jawabannya ya? B. Oke. Oke, baik teman-teman, itu adalah video yang kedua. Saya cukupkan dulu sampai nomor 10, takut terlalu panjang. Nanti video yang selanjutnya kita akan bahas dari nomor 11 gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.